Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan ikhwati, saudara-saudara yang saya cintai, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar. Allah sempurna di dalam sifatnya, Allah sempurna di dalam namanya, Allah sempurna pula di dalam sifatnya. Tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan kita sebagai seorang muslim ketika bersandar kepada Allah. Siapapun yang dia telah bersandar kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa di dunia dan tidak akan pernah sengsara dalam kehidupan di akhirat. Karena sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup ketika saya dan antum telah yakin kepada apa yang dijanjikan Allah lebih besar daripada apa yang disampaikan oleh makhluk dan manusia. Sebaliknya, sumber penyesalan paling besar itu adalah ketika kita banyak bersandar kepada manusia dan meninggalkan sandaran kita kepada Allah. Biasanya orang itu kecewa, sedih, ataupun marah dan menangis itu disebabkan karena dia lebih yakin kepada apa yang dijanjikan manusia daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karenanya, semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap kebenaran dan nasihat yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya semakin memantapkan hati kita dan jiwa kita, bahwasanya tidak ada Rob yang kita bergantung kepadanya kecuali Allah. Tidak ada Rob yang kita beribadah kepadanya secara murni kecuali adalah kepada Allah. Dan semoga Allah selalu membimbing kita dalam setiap ibadah kita, membimbing kita dalam setiap ketaatan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang layak menjadi umatnya. Semoga kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari setiap inci kehidupan Nabi. Mengikuti Nabi itu bukan berarti kita mengeluarkan orang dari jalannya Nabi. Ilmu yang kita gali dari Nabi adalah menjadikan kita rahmat kepada orang yang beriman. Karena Nabi itu dipuji oleh Allah dalam dua perkara, yaitu pertama, asyidda walal kufar, keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau kata orang sebelah non muslim, yaitu keras kepada non muslim yang keras kepada dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ruhama ubainahum, yaitu rahmat kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita ngaji mengikuti Nabi, harusnya sifat yang kita miliki itu rahmat kepada orang yang beriman, sayang kepada orang yang beriman. Kalau ada perbedaan-perbedaan, selama itu adalah masalah fikih dan masalah istihad, fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita yang sering menjadikan fikih menjadi alasan untuk menghujat orang, menodai orang. Semoga komitmen kita ketika mengikuti Nabi, komitmen kita ketika mencintai Rasulullah tidak mudah bagi kita untuk mengeluarkan seseorang itu dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi hakikat kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati, kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema yang kiranya kita ingin mendapatkan berkah dan faedah dari apa yang akan kita pelajari, yaitu adalah kita akan membahas tentang apa yang terjawab tuntas di dalam Al-Quran. Kita akan berikan muqaddimah, nanti kita mulai masuk kepada pembahasan inti. Tentunya di dalam muqaddimah saya ingin menyampaikan, Quran itu diturunkan oleh Allah pada kehidupan kita, bukan hanya menjadi ibadah ketika kita membacanya, al-muta'abbad bitilawatihi, tetapi Quran itu ketika diturunkan kepada kita yang paling penting dan paling pokok adalah menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Makanya Quran itu mukjizat terbesar yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Tidak ada mukjizat yang paling besar kecuali adalah Al-Quran. Saya dulu waktu SD pernah berpikir, kenapa mukjizat nabi hanya Quran? Ketika saya membandingkan Quran itu dengan mukjizat para nabi yang kelihatannya lebih superior daripada Quran, wajar kacamata anak kecil.
Ketika saya melihat mukjizatnya Nabi Musa itu kelihatannya bagus, keren. Tongkatnya jadi ular besar. Mukjizatnya Nabi Sulaiman itu lebih keren lagi, bisa berbicara dengan binatang. Kemudian saya memiliki pertanyaan, kenapa mukjizat Nabi hanya Quran? Tidak bisa bicara dengan binatang dan tidak bisa menjadi ular yang besar. Penggambaran anak kecil. Tapi ternyata setelah saya diberikan izin oleh Allah untuk belajar agama lebih mendalam, ternyata saya baru tahu tidak ada mukjizat yang paling besar kecuali adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya mukjizat para nabi dan mukjizat para rasul sebelum Nabi Muhammad itu hilang sesuai dengan wafatnya mereka. Ketika Nabi Sulaiman itu mukjizatnya bisa bicara dengan binatang, maka itu hilang, sudah musnah ketika Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Mukjizatnya Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Musa tongkatnya itu pun sudah tidak ada seiring dengan kematian Nabi Musa alaihissalam. Karena mukjizat para nabi seiring dengan kematian mereka, maka mukjizat itu pun hilang. Beda dengan Quran. Quran itu mukjizat yang ditinggalkan kepada Nabi Muhammad walaupun Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Mukjizat ini masih berlaku pada kehidupan kita sampai hari ini. Kita masih banyak orang yang mendengarkan Al-Quran itu nangis walaupun kita tidak tahu artinya. Ketika Ramadan nanti kita akan tangis dengan air mata ketika kita mendengarkan Quran walaupun kalau ditanya tahu maknanya, tidak tahu kita. Dan berapa banyak orang yang mereka ketika mendengarkan Quran kemudian mereka terduduk dan akhirnya mendapatkan hidayah. Dan berapa banyak orang yang mendapatkan ketenangan ketika mereka belajar Al-Quran. Dan berapa banyak orang yang bersyahadat ketika mereka membaca setiap ayat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat paling besar itu adalah Al-Quran. Dan mukjizat itu akan berlangsung sampai hari kiamat walaupun Nabi sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Menunjukkan eksistensi tidak ada mukjizat yang paling besar kecuali adalah Quran. Maka Quran itu ketika menjadi mukjizat, maka dia pun menjadi petunjuk. Sebagaimana yang kita baca pada surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Maka kemudian fungsi Al-Quran itu ketika diturunkan adalah menjadi petunjuk. Dan menjadi petunjuk itu artinya adalah, kalau kita membuka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, petunjuk itu artinya adalah jawaban dari seluruh pertanyaan kita itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita melewati kehidupan ini, kita pasti akan melewati banyak pertanyaan. Oh, kita ini manusia yang bodoh. Manusia bodoh itu identik dengan banyak bertanya. Makanya kemudian ketika melewati kehidupan kita ini pasti punya pertanyaan. Dan tanpa kita sadari, mungkin karena kelalaian kita tidak sadar seluruh pertanyaan yang kita miliki pada kehidupan itu sebenarnya sudah terjawab tuntas di dalam Al-Quran. Cuma karena interaksi kita yang lemah kepada Al-Quran, kita tidak tahu jawabannya itu apa. Dan akhirnya kita mencari jawaban selain Al-Quran dan akhirnya berantakan hidup kita ketika tidak menjadikan Quran menjadi petunjuk dan imam kehidupan kita. Padahal Quran itu betul-betul menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Apapun pertanyaan saya sebagai manusia bodoh, itu pasti ada jawabannya dalam Quran. Karena Allah tidak mungkin menurunkan satu wahyu yang lengkap dari juz pertama sampai juz yang terakhir, kecuali setiap wahyu itu menjadi sebuah kejelasan dalam kehidupan kita. Yang remeng-remeng itu jadi jelas kalau kita kembalikan kepada Quran. Yang asalnya gelap itu menjadi terang kalau kita kembalikan kepada Quran. Dan sesuatu yang sifatnya tidak kita fahami akan kita fahami kalau kemudian kita menjadikan Quran itu menjadi petunjuk. Contoh ya, saya pernah mendapatkan salah satu ujian besar, dan menurut saya setiap orang pasti pernah mengalami ini. Saya pernah ditinggalkan ibu saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 tahun lalu. Maka ketika saya betul-betul bersedih, tenggelam di dalam air mata ketika ditinggalkan ibu, karena kita tahu ibu kita itu adalah pintu tengahnya surga. Makanya kalau ibu kita sudah meninggal, hilanglah satu keberkahan paling besar pada kehidupan kita, yaitu doa ketulusan mereka ketika mereka menjadi manusia yang paling tulus mendoakan kita adalah ibu kita. Dan pintu tengahnya surga yang paling besar itu ibu kita.
Ketika kemudian ibu itu meninggal, kesedihan itu betul-betul sangat terasa sekali. Air mata tidak pernah terbendung untuk kemudian kita tahan. Tamu yang datang tidak bisa menghilangkan kesedihan walaupun berduyun-duyun untuk memberikan doa dan memberikan motivasi untuk meringankan ujian yang kita dapatkan. Sampai beberapa hari itu nangis. Kemudian saya berkata, ini kalau keadaannya semacam ini nggak boleh dibiarkan. Makanya kemudian saya ingin mencari jawaban. Jawabannya apa ya di dalam Al-Quran atas kesedihan ketika saya merasa ditinggalkan ibu saya dan berpisah dengan ibu saya. Kemudian saya longgarkan waktu sembari menunggu tamu yang takziah ke rumah. Saya mengulang-ulang hafalan Quran saya. Ternyata ketika saya menghafal, saya mengulang-ulang hafalan saya, membaca kembali Al-Quran, maka saya terhentak ketika saya diberikan kesempatan untuk sampai pada surat Tur. Pada surat At-Tur ayat yang ke-21, tiba-tiba saya terdiam. Ketika saya mendapati apa yang Allah sampaikan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Artinya orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman dalam kehidupan di surga. Ketika saya mendapati ayat ini, berkurang itu banyak sekali kesedihan yang saya rasakan. Kenapa? Akhirnya saya tahu pada surat At-Tur 21 ini Allah ingin menyampaikan kepada kita, berpisah itu bukan ketika ibumu meninggal dulu, bukan itu berpisah. Karena sesungguhnya kalau ibu kita meninggal dulu dan kita meninggal nanti setelahnya, maka sesungguhnya kalau kita sama-sama ke surga, sebenarnya kita tidak berpisah, tetapi kita hanya berbeda jam keberangkatan saja. Ibu kita berangkat lebih pagi, kita berangkatnya lebih siang. Tapi kalau tujuannya sama, yaitu adalah ke surga, pasti kita bertemu. Yang berpisah itu adalah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Ibarat perjalanan saya ke Surabaya, ibu saya mengambil keberangkatan jam 6 pagi, saya mengambil keberangkatan jam 12 siang. Tapi kalau tujuannya sama ke Pasar Turi Surabaya, maka di Pasar Turi pasti kita bertemu, walaupun keberangkatan kita berbeda. Ketika ayat ini dibaca, itu Masya Allah, saya merasakan betul betapa kesedihan ini dapat terhapus sedikit demi sedikit setelah kita mengembalikan persoalan yang kita dapatkan kepada Quran. Itu contoh. Dan saya yakin bapak-bapak mungkin lebih apa yang pernah dilakukan terhadap Quran. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Inilah yang kita harus mengerti bahwasanya Quran itu ternyata menjawab tuntas seluruh pertanyaan dalam kehidupan kita. Makanya saya ingin mengajak kepada setiap kaum muslimin, ketika kita kemudian sudah diberikan oleh Allah nikmat dan anugerah yang paling besar Quran, ayo saya akan mencoba untuk melatih diri kita bersama-sama, bareng-bareng, bahwasanya ternyata setiap apapun yang terjadi pada kehidupan kita, mari kita kembalikan kepada Quran. Karena kalau kita sudah kembalikan kepada Quran, satu persatu pertanyaan itu kunci jawabannya ada di dalam Al-Quran. Dan kita harus paham itu supaya kita bertambah keyakinan kita kepada Quran. Makanya pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dalam kehidupan kita yang ternyata ketika saya kumpulkan banyak pertanyaan pada kehidupan ini, kalau kita kembalikan kepada tafsir para ulama ketika menerangkan Al-Quran, ternyata Quranlah yang menjawab seluruh pertanyaan itu. Supaya jangan sampai kemudian kita ini kalau punya pertanyaan kita kembalikan ke paranormal. Tidak perlu kita kembalikan kepada dukun, dan kita tidak perlu kembalikan kepada sesuatu yang berada dan beredar di antara manusia, karena itu pasti salah. Tapi kembalikanlah semua pertanyaan dalam kehidupan kita itu kepada Al-Quran. Pasti kita akan menemukan jawaban tuntas yang diberikan oleh Al-Quran. Sekarang kita akan berusaha untuk menyampaikan ada 5 pertanyaan dari ratusan pertanyaan yang saya kumpulkan dalam catatan saya. Karena waktu kita yang terbatas, kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Ada 5 pertanyaan yang sering muncul pada kehidupan benak kita, yang ternyata kalau kita perhatikan setiap pertanyaan itu, ternyata kita akan mendapati petunjuknya di dalam wahyu. Apa 5 pertanyaan itu? Pertama, kita sering bertanya, kenapa ya ada orang itu memiliki banyak kelebihan tetapi hidupnya itu begitu-begitu saja?
Dia memiliki banyak kelebihan, dia memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki sama orang lain. Tapi kehidupannya itu, kalau orang Betawi bilangnya belangsakan. Hidupnya itu gitu-gitu aja. Padahal secara pengamatan hitam di atas putih, secara teori harusnya dia itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan mendapatkan berbagai macam keistimewaan pada hidup. Tapi ternyata dengan kelebihan yang dia miliki itu ternyata dia itu stuck pada hal-hal yang semacam itu. Itu kenapa? Dan itu nanti terjawab di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita memiliki pertanyaan, kenapa ya ada orang menurut logika kita itu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang harusnya dia tidak bisa sampai posisi ini, tapi ternyata kemudian dia mendapatkan itu walaupun secara mata, kasat mata, apa yang dia inginkan itu tidak bisa dia raih. Nah, itu juga kenapa. Yang ketiga, kita kemudian sering bertanya, kenapa ya kita ini kalau pengen melakukan kebaikan, sering sekali meniatkan kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak pernah mampu kita kerjakan. Kita itu sering berkata, insya Allah mulai pekan depan saya akan rajin sholat malam. Tapi pekan depan datang, sampai kemudian ratusan pekan setelahnya tidak pernah sholat malam dan tidak pernah tahajud. Ada yang berkata, insya Allah tahun depan saya itu akan mulai puasa sunnah. Sampai tahun depan datang, sampai ganti presiden, mungkin ya, nggak usah sensitif ya, contoh ya. Ternyata kemudian sampai kemudian ganti presiden pun kemudian dia tidak pernah puasa sunnah. Itu kenapa? Dan itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, kenapa sering sekali kita mendapatkan seseorang itu kok kasar gitu loh, muamalahnya kasar, dan kita khawatir bahwasanya nanti ketika kita memilih jodoh, ternyata jodoh kita ini jodoh yang kasar. Itu kenapa? Supaya betul-betul nanti kalau kita mencarikan istri kita, mencarikan istri untuk anak kita tidak sampai kemudian mendapatkan jodoh untuk anak kita itu dari orang yang kasar. Karena apa? Hidup kita sudah berat tanpa orang kasar, apalagi ditambahi ketika orang kasar itu datang dalam teras kehidupan kita. Gimana petunjuknya Quran ketika mencarikan jodoh untuk putri dan putra kita? Nah, itu ternyata sudah dijawab dalam Quran. Dan yang kelima yang kita bahas, yaitu adalah kenapa ya hari ini orang itu gampang sekali berbuat zina dan melampiaskan syahwatnya. Inilah 5 pertanyaan yang sebenarnya mungkin sebagian dari kita pernah bertanya tentang pertanyaan itu. Mungkin ada di antara bapak-bapak sama dengan saya memiliki 1 dan 2 persamaan. Oh ya, saya pernah nanya itu, Ustaz. Maka kita akan mencoba untuk menggali gimana indahnya Al-Quran supaya kita tahu ternyata tidak ada satu pertanyaan pada kehidupan kita kecuali kembalinya petunjuk kepada kitabullah dan sunnah. Dan kita akan jawab satu persatu dari pertanyaan itu. Sebenarnya bukan hanya 5, ada ratusan. Tapi kita tidak mungkin menyampaikan sampai ratusan. Kalau kita sampaikan sampai ratusan, mungkin kita tidak akan pulang sampai ganti presiden. Mungkin tidak usah sensitif, namanya juga mungkin. Semuanya kan kembali atas kehendaknya Allah. Tidak usah terlalu dibawa perasaan masalah semacam itu. Sekarang mari kita bahas yang pertama. Kenapa kita sering mendapati ada orang itu dalam perspektif kita secara kasat mata orang ini tuh banyak kelebihan, tapi ternyata kehidupannya itu segitu-segitu aja. Kehidupannya tetap berantakan dan kehidupannya tetap belangsakan. Ternyata para ulama itu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya pertanyaan atas ini jawabannya kita temukan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini saya tidak terjemahkan, saya sampaikan tafsirnya. Ayat ini itu menyampaikan kepada kita tentang kedudukan bagaimana kita itu berbakti kepada orang tua.
Karena ternyata jawaban dari pertanyaan kita, kenapa ada orang itu ketika memiliki banyak kelebihan tapi hidupnya itu berantakan dan hidupnya itu belangsakan? Jawaban yang disampaikan para ulama terdahulu dari kalangan orang soleh itu sebenarnya sederhana. Satu, orang kalau selama urusan dengan orang tuanya itu masih berantakan, maka selama itu pula hidupnya itu akan berantakan. Sebagaimana ketika kita merapikan kehidupan kita bersama orang tua, maka kalau siapapun di antara kita yang merapikan kehidupan kita bersama orang tua, Allah pun akan merapikan kehidupan kita. Bapak pernah lihat ada orang pinter, kemampuan bahasanya mungkin lebih dari 3 bahasa, kemudian dia IQ-nya juga pinter, kuliahnya juga pintar, tapi ternyata ketika kita melihat dia dalam medan kehidupan, ternyata hidupnya itu segitu-segitu aja. Padahal harusnya orang dengan tingkat kelebihan yang dia miliki harusnya mendapatkan strata dan mendapatkan kemudahan itu sampai tinggi. Tapi ternyata kehidupannya itu melalui kehidupan yang betul-betul belangsakan dan berantakan. Maka jawaban yang disampaikan para ulama itu simpel. Tidaklah berantakan hidup kita kecuali berantakan hubungan kita dengan orang tua. Makanya syukurnya kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita ini bersyukur kepada orang tua kita. Makanya kemudian sampai kita dapati perkataan dari para ulama, salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatun minha illa biqarinaha. Ada 3 ayat yang Allah turunkan, yang mana ketika Allah menurunkan ayat ini, maka tidak akan diterima pengamalan 1 ayat sampai kemudian kita menyertakan dengan ayat berikutnya. Apa itu 3 ayat yang tidak akan diterima sampai kita menyertakan ayat berikutnya? 1, sholatnya kita tidak akan diterima sampai kita membayarkan zakat. Makanya perintahnya dalam Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Yang kedua, iman kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kemudian kita beriman sama Rasul. Makanya di dalam Al-Quran selalu bergandengan atiullaha wa atiur Rasul. Dan yang ketiga, para ulama itu mengatakan syukurnya manusia kepada Allah tidak akan diterima, berpegang pada ayat ini, surat Al-Ahqaf 15. Maka sesungguhnya syukurnya manusia itu tidak akan diterima sampai dia bersyukur kepada orang tuanya. Padahal kaidah syukur itu jelas kita sering dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku tambahkan. Dan syukurnya kita tergantung dengan syarat, yaitu adalah syukurnya kita kepada orang tua. Maaf Pak, kalau kemudian ternyata kita mengatakan saya bersyukur, melakukan ketaatan, tapi ketika engkau mengklaim dirimu bersyukur kepada Allah, kemudian orang tuamu meneteskan air mata, kemudian dia di dalam kamar bersedih atas kelakuan dan perbuatan dirimu, walaupun kita sujud itu sampai berapa ratus kali ketika mengatakan syukur kepada Allah, pintu langit itu tertutup dan tidak akan pernah menerima syukurnya manusia sampai air mata ibunya dihapuskan dan sampai kesedihan bapaknya itu harus dihilangkan, baru syukurnya dia itu akan diterima. Kenapa? Karena air susu yang paling mahal itu air susunya ibu, dan keringat yang paling mahal itu adalah keringatnya seorang ayah ketika membentuk kita dan memberikan fasilitas kehidupan sama kita dan memberikan bekal pada kehidupan kita sampai kita mendapatkan kehidupan orang, sampai mendapatkan kehidupan hari ini. Makanya kalau kita dapetin ada orang kok kehidupannya belangsakan Pak, susah dalam segala perkara dan selalu ditimpa dengan berbagai macam kesulitan, maka jawabannya simpel, tolong dicek hubungan dia dengan orang tua. Karena itulah perkara yang akan menjadikan dia itu dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana ketika ini berantakan, maka itu pola kehidupan itu akan berantakan. Karena kita harus paham, salah satu di antara amal yang besar itu adalah amal kita bersama orang tua. Makanya sampai kemudian amalan jihad sekalipun Pak, kalau kemudian kita berjihad sekalipun, misalkan kita ke Palestina gitu, lalu kemudian kita terbunuh di dalam peperangan kita ketika membela Palestina, kalaupun kita mati syahid, tetapi mati syahidnya kita diiringi dengan durhakanya kita kepada orang tua, kata para ulama, jihadmu itu tidak akan pernah memudahkan perjalanan kamu untuk mendapatkan surga. Kenapa? Kalau disertai dengan durhakamu kepada orang tua. Makanya sampai Imam Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, ada sebuah tempat di depan surga, ditebut dengan tempat yang tinggi. Tempat itu diisi sama orang yang mati syahid.
Kenapa dia di depan pintu surga dan tidak masuk surga bersama teman-temannya yang mati syahid? Satu, kata Rasulullah, karena dia durhaka sama orang tuanya sampai dia tidak bisa dimasukkan ke surga sampai mendapatkan syafaat Nabi dan ketentuan dari Allah. Dia tidak bisa masuk ke neraka. Kenapa? Darah yang pernah netes ketika berjuang di jalan Allah diharamkan untuk masuk neraka. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena sesungguhnya pintu tengahnya surga tidak pernah dilewati sama orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Nah, itu di situ, Pak. Makanya tidak main-main masalah kita kemudian ketika berinteraksi dengan orang tua. Makanya sampai satu dosa itu sampai akibatnya kita bawa kepada anak-anak kita itu masalah orang tua, Pak. Kalau kita kemudian melakukan sesuatu, Pak, kita misalkan sholat atau tidak sholat, itu kemungkinan besar tidak membawa pengaruh sama anak, Pak. Tapi ada satu dosa yang sampai pengaruhnya itu kepada anak kita. Apa dosa yang membawa pengaruhnya itu sama anak kita? Satu, yaitu adalah dosa kita ketika kita durhaka sama orang tua. Makanya sampai kemudian kita mendapati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya kecuali kebaikan dia bersama orang tua. Kebaikan itu akan dibalas di dunia sebelum nanti dibalas di akhirat. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum kejahatan itu dibalas nanti di akhirat kecuali kejahatan kepada orang tua. Durhaka sama orang tua itu utang. Kalau kita tidak membayar hari ini, besok. Kalau nggak membayar besok, lusa. Kalau nggak membayar lusa, pekan depan. Tapi pastikan sebelum kita mati, kita akan membayar dari hutang durhaka kita kepada orang tua. Karena itulah kunci dari berantakan kehidupan kita ketika tidak memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Makanya saya teringat apa yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Wahab bin Munabbih itu sampai berkata, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya, maka Allah itu akan memberikan kepadanya anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang tidak pernah hormat kepada orang tuanya, monggo silakan. Tapi Allah akan ngasihkan anak yang juga tidak hormat sama dia persis sebagaimana dulu dia tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Makanya ada kejadian pada zaman dulu, ada seorang ulama namanya Thabit Al-Bunani. Melihat ada seorang ayah, Pak, ditampar sama anaknya di tengah pasar, ceplek. Thabit Al-Bunani itu gemeter, itu murka, marah. Ada orang tua ditampar anak, dihampiri anak itu mau dipukul, dan ketika mau dipukul ditahan sama bapaknya. Jangan dipukul. Dia mukul kamu, nampar kamu di tengah pasar. Orang tua itu berkata, biarkan saya membayar hutang saya. Karena dulu saya pernah nampar ayah saya di pipi, tepat pada pipi yang hari ini saya ditampar oleh anak saya persis, dan itu tidak dikurangi sama Allah. Makanya kalau Bapak searching di YouTube, saya pernah dapetin itu di YouTube, ada orang kaya, Pak, yang setiap inci dari rumahnya itu pakai CCTV. Tidak ada ruangan di rumah itu kecuali ada CCTV. Dia menceritakan tentang satu perkara yang dia share video ini untuk menjadi peringatan untuk kita, untuk menjelaskan kepada kita tentang satu faedah besar, yaitu ketika dia sedang duduk di ruang tamu, Pak, kemudian ada bapaknya. Ketika ada bapaknya, maka kemudian beliau lagi sibuk dengan apa yang dia tulis di laptop itu. Bapaknya itu minta sesuatu, Pak, tapi nggak dijelaskan apa gitu. Dan kemudian beliau ini cerita, saat itu bapak saya meminta sesuatu, tetapi saya lagi sibuk. Saya bilang saya lagi sibuk, Pak. Bapak itu ngulang lagi, saya minta ini, nak, minta waktunya ini. Tidak bisa, Pak, saya lagi sibuk, Pak. Ya Allah, Bapak nggak ngelihat saya lagi sibuk. Akhirnya bapaknya diam. Bapak itu kemudian akhirnya terus ngerjain apa yang dia sedang lihat, yang sedang lihat di laptop itu. Tidak lama, Pak, baru saja dia ngomong, saya lagi sibuk, Pak, belum kering itu mulutnya, anaknya tiba-tiba turun, Pak, anak dari sang bapak yang sibuk dengan laptop dan kerjaannya itu, anaknya turun dari atas, Pak. Kemudian tiba-tiba dia berkata sama anaknya, tolong ambilin minum, nak, itu, nak, di atas meja itu. Kemudian dia melanjutkan di depan laptopnya. Anaknya itu ngomong, Pak, persis sebagaimana bapak itu ngomong kepada orang tuanya. Sembari memegang handphone, anak itu berkata, saya lagi sibuk, Pak.
Bapak ambil saja sendiri. Kemudian dia pergi keluar dan meninggalkan permintaan bapaknya dan tidak direspon sama sekali. Itu Pak, bayaran tuntas dalam kehidupan kita itu orang tua Pak. Kadang-kadang itu bingung saya nyari dapetin ikhwan itu, nyari surga itu kelihatannya jauh-jauh gitu. Padahal ternyata kalau kita mau untuk memperhatikan pintu surga itu ternyata tidak jauh. Ternyata itu kemudian ada pada kehidupan orang tua dan itulah keberkahan hidup. Makanya kalau kemudian kita apapun yang kita katakan dan apapun yang kita perbuat kepada orang tua itu, itulah cermin apa yang akan dilakukan anak kepada kita. Kalau bapak jarang ngobrol sama orang tuanya, monggo silahkan. Kalau memang susah untuk kita dikasih nasihat, kita susah dikasih nasihat sama ayat, susah kita kemudian ngobrol sama orang tua kita, monggo. Tapi ingat ya, nanti jangan sedih kalau anak kita pun tidak mau bicara sama kita. Kalau kemudian kita akhirnya mendapati anak kita kok pelit gitu sama kita, kita mendapati diri kita pelit gitu sama orang tua, kemudian ngasih 1 juta aja omongannya banyak, ini Pak 1 juta diwet-wet, hidup sekarang susah, jual apa saja mahal. Bapak kita nerima dengan linangan air mata, siap Pak, kata-kata itu akan direkam dan Allah akan kembalikan pada memori anak kita, dan anak kita itu pun akan ngomong itu persis sebagaimana omongan kita kepada orang tua, dibayar kontan. Kalau tiba-tiba kemudian kita berkata sama orang tua kita, tutup pintunya, monggo, nanti anak kita pun akan berkata itu. Karena apa? Apa yang diperbuat oleh anak kepada kita itu cermin dari perbuatan kita dulu dan perkataan kita kepada orang tua. Kalau hari ini saya dan bapak kemudian berkata, tutup nak pintunya, kemudian anak kita ngomong, lah pak sepedaan aja sampai 2 kilo kok nutup pintu ndak kuat, tutup sendirilah, jangan buru-buru marah Pak. Bisa jadi kata-kata itu pernah kita sampaikan kepada orang tua, dan kata-kata itu diabadikan oleh Allah, dikembalikan kepada memori anak kita, dan anak kita kemudian akan mengucapkan persis sebagaimana dulu yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Karena itu yang pasti terjadi pada kehidupan ini. Tidak ada kebaikan Pak yang Allah segerakan di dunia kecuali kebaikan kepada orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya dalam kehidupan dunia sebelum nanti di akhirat kecuali kejahatan kepada orang tua. Makanya kalau ada orang kemudian ngomong sama saya, Ustaz semoga doakan saya semoga sukses dan dimudahkan oleh Allah. Saya tanya, antum gimana sama orang tua antum? Karena kehidupan kita hari ini Pak, sebenarnya saya, bapak, kadang-kadang kita mikir kok saya dapetin ini. Itu sebenarnya kalau kita mau jeli memperhatikan dan tulus untuk kemudian memikirkan, mungkin apa yang kita dapatkan hari ini itu sebenarnya bukan karena kelebihan kita, karena kekurangan kita banyak. Tapi kenapa kita mendapatkan banyak kemudahan dalam hidup? Bisa jadi kemudahan hidup kita itu karena ketulusan dari orang tua kita dan doanya mereka. Makanya sampai Allah itu tegas, syukurnya kamu tidak akan aku terima sampai kamu bayar air susunya ibu dan sampai kamu bayar keringatnya seorang ayah. Dan itulah kunci dalam kebaikan hidup kita. Jadi kalau kemudian kita dapatin ada orang kok belangsakan hidupnya, perhatikan, itu pasti ada kehidupan dia bersama orang tua yang tidak beres. Makanya saya pernah baca satu tulisan di grup saya waktu SMP itu, ada tulisan yang ditulis sama orang Pak, tidak beriman sama Allah, tapi ternyata walaupun tidak beriman sama Allah, tapi tulisan itu bisa jadi faedah. Dia berkata, ini orang Chinese Pak, orang Chinese ini nulis di sebuah tulisan WA. Dia berkata, aku ini perhatikan teman-temanku, circle-circleku yang kemudian mereka sukses itu, aku perhatikan satu persatu. Yang rata-rata sukses bisnisnya, kehidupannya baik, anaknya tidak ada yang terlibat kriminal gitu. Aku perhatikan gitu komunitas teman-temanku yang mendapatkan kedudukan yang semacam itu. Aku perhatikan apa benang merah yang menyamakan mereka. Ternyata aku mendapati benang merah yang dilakukan oleh mereka itu apa? Benang merahnya satu. Mereka memperlakukan orang tua mereka kayak raja, urusan hidup mereka kayak raja. Lalu kemudian aku alihkan pandanganku untuk melihat komunitasku yang kemudian hidupnya itu belangsakan, berantakan gitu. Kalaupun sukses bisnisnya, anaknya kemudian masuk penjara, sukses bisnisnya, istrinya serong dan kemudian
berkhianat, atau kemudian masalah-masalah yang dia dapatkan, terlilit utang, terlilit masalah perempuan dan lain sebagainya. Aku perhatikan satu persatu teman-temanku yang mendapatkan masalah terus dalam hidupnya. Aku perhatikan dan aku jumpai benang merah yang menyamakan mereka itu satu: mereka tidak baik sama orang tuanya, dan mereka memperlakukan orang tua mereka kayak pembantu. Urusan hidup mereka pun tidak jauh dari pembantu. Dan itu ditulis, Pak, sama orang yang belum beriman sama Allah dan Rasulnya. Makanya kalau sampai kita dapati ada orang kafir kok kemudian hidupnya baik, Pak, perhatikan, Pak, dibalik kehidupan baiknya orang kafir itu kok dimudahkan dalam perkara itu, pasti orang tua itu baik sama ibunya dan bapaknya. Walaupun balasan bagi orang kafir itu cuma hanya di dunia, nanti ketika di akhirat tidak ada lagi balasan untuk mereka, Pak. Tapi kalau kita dapati ada orang kafir kok kehidupannya kemudian berantakan dan selalu berpindah dari satu masalah kepada masalah berikutnya, jawabannya simpel, Pak, pasti ada masalah dia dengan orang tua. Dan itu yang harusnya kita dapatkan dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang menjadikan kita, kalau kemudian kita hari ini ingin mendapatkan anak solih itu gampang. Dengan memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Kita memperhatikan hubungan kita dengan orang tua, maka itu pula yang Allah akan berikan kepada anak-anak kita, karena kualitas anak kita persis sebagaimana kualitas hubungan kita dengan orang tua. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya kehidupan kita ketika kita memperhatikan urusan kita dengan orang tua. Makanya ada sebuah kisah nyata di Jakarta, Pak. Ada satu keluarga itu memang terkenal keluarga pintar, 1, 2, 3, 4, 5. Saya ngajar keluarga ini sudah cukup lama dulu. Kakak pertamanya itu paling pintar di antara anak yang lainnya, Pak. Semua anak-anaknya ini kuliahnya di luar negeri, Pak. Semuanya kuliah di luar negeri, karena mereka pintar-pintar dan mendapatkan beasiswa. Yang menarik adalah yang paling pintar anak pertama, tapi justru kehidupan anak pertama ini selalu aja banyak masalah. Masalah sama anak, sampai bertengkar hebat dengan anak. Sekarang masalah dengan cucu, nggak habis-habis. Anak cucunya sudah di pondok, keluar dan lain sebagainya. Ketika kemudian akhirnya beliau ngobrol dengan saya setelah meninggalnya ibu, kemudian beliau berkata, "Kenapa kehidupan saya gini amat ya Ustadz ya?" Padahal di antara abang adik-adik saya, adik-adiknya pun ngakuin abangnya itu harusnya jadi menteri, karena memang circle-nya juga luas, link-nya juga bagus, pinternya juga luar biasa. Mereka sempat berkata, abang kita itu harusnya jadi menteri ya Ustadz, harusnya. Tapi nggak tahu hidupnya itu hanya pindah dari satu masalah kepada masalah, dan tanpa terurai setiap masalah yang beliau dapatkan. Loh, ketika meninggalnya ibu beliau, baru kemudian ibu itu ngobrol, baru bapak itu tuh ngobrol dengan saya, "Kenapa hidup saya gini, Bapak Ustadz?" Kalau saya berkata, "Coba Bapak renungi apa yang kira-kira berantakan pada kehidupan Bapak." Nangis, Pak. Tapi qadarullah sudah terlambat. Saya itu kayak gini tuh gak baik sama ibu saya, Ustaz. Nah, jawabannya di situ. Dan itulah jawaban dari seluruh kehidupan beliau yang tidak pernah lepas dari masalah, yaitu adalah terlihatnya di situ. Disitulah kita akhirnya ngerti. Untuk kemudian menjadikan kehidupan kita berada pada kemudahan itu adalah dengan memperhatikan apa yang harusnya kita takzimkan kepada orang tua kita. Makanya Pak, kalau sudah bicara tentang orang tua, sudahlah, kita ini sudah, walaupun kita benar lebih baik kita diam dan ngalah. Allah akan kirimkan kita anak-anak yang juga akan ngalah sama kita. Saya juga kemudian wanti-wanti sama para istri, kalau kita mendapatkan seorang suami itu sampai kemudian dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dihalangi. Saya khawatir kalau ada seorang istri itu menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, Allah nanti akan ngirimkan anak kita jodoh, yang mana jodohnya itu akan ngalangi anak kita untuk berbakti sama kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya kemudahan hidup kita adalah bagaimana tergantung dengan tingkat takzimnya kita kepada orang tua kita. Karena air susu yang paling mahal itu air susunya seorang ibu, dan kemudian keringat yang paling mahal itu adalah keringatnya seorang ayah. Bapak kalau ingin nanti anaknya ngobrol dengan bapak, ngobrollah dengan orang tua, telepon.
Kalau Bapak ingin supaya anak kita ngomongnya lembut sama kita, lembutkan mulai sekarang Pak omongan kita sama orang tua. Kalau kita ingin anak kita kemudian nasihatin kita dalam ibadah, nasihatin orang tua kita ibadah dengan cara yang paling lembut. Karena perlakuan itu persis dibayar oleh Allah kontan dan tidak dikurangi. Siapapun yang menempatkan orang tuanya kayak raja, urusan hidupnya akan kayak raja. Tapi siapapun yang menempatkan orang tuanya kayak pembantu, maka kemudian dia pun akan mendapati urusan kehidupannya pun tidak lebih sebagaimana pembantu. Dan itu kemudian yang kita dapati yang pertama, yaitu adalah pertanyaan, kenapa hidup kita sering mendapatkan kelebihan tetapi kehidupan kita justru mendapatkan banyak yang tidak beres. Tidak beresnya hidup kita karena tidak beresnya kita bersama orang tua. Makanya kalau boleh kita ngasih nasihat sama anak-anak kita itu harus mendengarkan kajian yang semacam ini, supaya kemudian mereka tidak sampai berprasangka yang menjadikan mereka sukses itu IP mereka yang tinggi. Supaya mereka itu tidak hanya mikir bahwasanya suksesnya mereka itu kalau mendapatkan link dan kemudian mendapatkan komunitas yang bisa membantu dia. Bukan itu. Tapi nanti kita harus katakan kepada anak kita, nak, kalau kamu ingin baik hidupmu, baiklah sama bapak dan ibumu itu loh. Itu dari kecil Pak harusnya. Anak saya yang kecil yang nomor 5 itu kan baru 10 bulan. Itu pun sering saya omongkan. Saya tahu itu pasti akan direkam di bawah alam sadar dia. Saya ngomong itu kalau lagi digendong sama ibunya, lagi nyusu sama ibunya, saya usapin Pak kepalanya, Pak. Hidupmu itu nak akan berkah kalau kamu baik sama yang memberikan kamu susu ini kepada dirimu. Tapi hidupmu itu berantakan kalau kemudian kamu sama orang yang memberikan susu ini tidak baik. Saya lulus itu Pak kepalanya Pak. Sama kakaknya itu Ja'far, itu pun saya sering mengatakan, nak kalau kamu pengen baik, nggak boleh ngomong kayak gitu sama ibumu. Itu terus Pak. Karena apa? Karena itu saya yakin bahwasanya dengan cara itu kita sedang memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Itu kunci dunia dan akhirat Pak. Jangan sampai kita nyari surga kemana-mana ke tempat yang jauh, tapi surga yang terdekat hilang Pak. Itu namanya gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kuman di seberang lautan itu kelihatan. Jangan kuman lah, gorengan di seberang pulau itu kelihatan. Kalau kuman itu kan kayak waktu SD, harus berubah lah namanya. Itu kemudian akhirnya kita nanti tidak melihat Pak, surga itu di depan mata nggak kelihatan. Makanya itu saya bingung Pak, kalau sama ada orang yang baru ngaji, pulang-pulangnya disalahkan orang tuanya, itu saya bingung saya. Makanya saya dalam banyak kesempatan sampai teriak-teriak itu. Orang baru ngaji pulang-pulang ngomong ini ibu ini tidak ngerti ilmu, bodoh, awam. Ya Allah, bisa jadi orang tua kita itu hari ini bodoh, tidak ngerti, karena setiap dulu mereka mau ngaji, kita itu di dalam kandungannya itu kemudian selalu membuat mereka kerepotan. Kadang-kadang ketika kita sudah lahir dibawa ngaji, muter kemana-mana, dan kemudian orang tua kita tidak pernah kehilangan waktu, selalu kehilangan waktu untuk belajar dengan khusyuk. Kok tiba-tiba ada orang baru ngaji ke masjid, baru ikut taklim kitab sama seorang ustadz, Iqra-nya aja masih Iqra 3, itu pun asalnya Iqra 2, tapi karena gurunya kasihan nggak naik-naik, udah lah dinaikkan 3. Pulang-pulang nyalain orang tuanya, pulang-pulang nyalain orang tuanya, dan tidak bisa hikmah kepada orang tua. Monggo, kalau kamu memang pengen mempertahankan kehidupan kayak ilmu kayak gitu, monggo. Tapi ingat ya, nanti ketika kamu nanti sudah tua sedikit, anakmu nanti belajar, kamu yang akan pertama kali disalahkan dan dituding-tuding itu sama anakmu. Persis kamu nuding-nuding orang tuamu hari ini. Kalaupun orang tua kita salah, fahami akhi udurnya. Mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kita. Zaman kita hari ini mudah mendapatkan ilmu. Kita kemana-mana Pak. Hari ini kajian kita bisa ikutin di mana-mana. Mungkin kajian hari ini 6 pun Bapak bisa ikutin. Belum lagi YouTube, belum lagi WA. Kalau orang tua kita hidup tahun 80-an, tahun 70-an, nyari majelis ilmu susah Pak. Sabtu dan Ahad itu pun hanya 3 gelintir orang di depan Pak yang ngaji. Yang 2 ngantuk, yang 1 ke kamar mandi coba. Nggak ada YouTube Pak, nggak ada WA.
Dan kalau mereka beli buku juga kemudian susah, keadaannya tidak segampang hari ini. Loh, kok tiba-tiba kita mendapati orang tua kita belum paham tentang satu hadis, mentang-mentang ente sudah kemudian belajar dalam satu majelis ilmu, kemudian pulang, ente kemudian salahkan orang tua antum ketika belum paham hadis yang baru saja antum pahami. Loh, kita ini mau masuk surga yang mana sih? Sampai nggak ngerti bahwasanya kita sedang berhadapan dengan pintu surga kita dan pintu ke akhirat kita. Makanya kalau orang, Pak, sudah baik sama orang tuanya, itu ibaratnya surga dapat, Pak. Lah kalau surga sudah dapat, apalagi dunia. Dunia itu bukan artinya itu harus materinya itu banyak, kuantitasnya itu banyak. Dunia dapat itu artinya masalah-masalah yang dia miliki walaupun banyak diselesaikan satu-satu sama Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Itu artinya dunia sudah kita dapetin. Kalau surga sudah kita peroleh. Kalau kita sudah baik sama orang tua kita, pintu tengahnya surga itu kita dapat. Nah, kalau pintu tengahnya surga sudah dapat, berarti dunianya itu kita dapetin pula. Bapak kalau bisa membeli Alphard, pasti bisa membeli Ayla, kan? Karena Alphard 2 miliar, Ayla 150. Kalau digabung 20 itu Ayla di garasi kita tumpuk-tumpuk itu. Tapi kalau orang bisa membeli Ayla, belum tentu bisa membeli Alphard. Orang kalau sudah dapetin surga, Pak, ketika dia bakti sama ibunya dan bapaknya, maka pasti Allah kemudian akan berikan kepadanya dunia. Dunia itu artinya bukan kemudian materimu banyak, enggak. Dunia itu artinya para ulama mengatakan kalau kamu sudah dapat akhirat, dunianya kalaupun kamu punya masalah akan diselesaikan oleh Allah. Tiba-tiba punya keinginan, punya kebutuhan 100 juta untuk kemudian operasi, tiba-tiba ada yang nolong, tiba-tiba ada yang ngasih pinjaman dan lain sebagainya. Itu dunia. Dan kita harus paham itu. Jangan sampai kemudian akhirnya dalam kehidupan kita ngaji, taklim, tapi ketika kita pulang orang tua kita masih meneteskan air mata, kemudian orang tua kita masih berkelang dalam kesedihan. Kalau semenjak orang tua kita meneteskan air mata, berantakan, Pak, kehidupan kita, walaupun kelebihan kita di atas rata-rata. Walaupun bapak pinter, walaupun kemudian IQ-nya bapak itu 200 tapi bukan sekolah, kemudian bapak kelebihannya banyak, tapi kalau kemudian urusan kita dengan orang tua kita tidak beres, tidak akan beres kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus ngerti, kok tidak beres-beres itu kenapa ya? Coba dicek lagi deh hubungan kita sama orang tua. Bisrin tiba-tiba dapetin suaminya pulang-pulang pusing gitu. Kenapa Bi pusing, Bi? Tidak usah dipikirkan tanggal 17 April itu, bukan itu. Misal. Kenapa sih, Bi? Ini urusan berantakan terus di kantor gitu. Kasih nasihat sama kemudian suaminya. Coba, kapan terakhir nelpon bapak? Kapan ngajak ibu makan soto, Bi? Kalau kemudian sudah lama, mungkin itu kali kesulitan mulai kita dapetin satu-satu. Coba telepon ibu, tanya, ibu butuh apa? Pulanglah, Bi, pulang sebentar, Bi, pulang sebentar. Tanya. Nanti kalau sudah beres di sini, Bi, insya Allah urusan kantor pasti diselesaikan sama Allah. Itu istri yang soleh itu harusnya gitu. Jangan malah kemudian ketika ada banyak, ini gara-gara kamu sih, terlalu baik sama ibumu. Nah, malah gitu. Berantakan hidup kita. Makanya saya tutup, Pak, poin yang pertama dengan sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata di Bekasi Timur. Ini betul-betul kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak, itu salah satu jamaah saya di Bekasi Timur. Beliau jualan habatus sauda, beliau jualan dengan produk-produk Nabi lah, produk-produk sunnah beliau jualan, Pak. Kemudian ketika beliau jualan itu, maka beliau didatangi salah satu konsumen bapak-bapak. Konsumen bapak-bapak itu datang kepada beliau, tampak di wajahnya itu kesedihan. Sampai kemudian bapak jamaah ini itu, jamaah saya itu, dia ngomong sama bapak itu, maaf Pak, kelihatannya bapak lagi sedih, mungkin mau cerita Pak, saya bisa membantu sedikit. Tapi kalau tidak mau cerita tidak apa-apa. Bapak itu cerita, iya mas, saya ini punya masalah mas. Apa Pak? Saya itu punya anak semata wayang tunggal, tapi saya diuji melalui anak saya. Anak saya itu candu dengan game online. Ini kisah ini 4 tahun 5 tahun lalu, Pak.
Dan kemudian saya sudah putus itu internet di rumah. Dia seringnya itu ke tempat-tempat game online yang ada di warnet itu. Saking candunya dia itu kadang-kadang lupa pulang kalau malam. Kerjaan saya itu kalau pulang kantor dari Sudirman, itu kalau pulang nyari anak saya di warnet mana, karena dia pindah-pindah. Dulu yang nyari istri saya, lama-lama istri saya tidak kuat. Udah lebih urus anakmu itulah, kalau mau pulang dicari dulu. Akhirnya kerjaan saya kalau habis pulang kantor nyari anak saya di online mana dia itu. Masya Allah. Dan itu kemudian betul-betul membuat saya itu pusing gitu. Dan saya betul-betul merasakan ujian itu ya sama anak ini. Kemudian beliau jamaah saya jualan ini Pak, karena beliau orangnya sering datang ke kajian, alhamdulillah dengan izin Allah. Tiba-tiba beliau bisa memberikan nasihat Pak. Maaf ya Pak ya kalau boleh saya sharing tentang sesuatu ini. Sebelum saya memberikan masukan Pak, saya boleh nanya enggak? Monggo silahkan mau nanya apa. Bapak hubungannya dengan orang tuanya gimana? Lu terdiam Pak ketika ditanya gitu Pak. Kemudian orang itu berkata setelah terdiam beberapa saat, kemudian dia bilang, saya ini sudah 4 tahun tidak ngajak ngobrol bapak saya. 4 tahun Pak. Bapaknya ada di Tegal. 4 tahun. Loh kenapa Pak? Ada masalah prinsip. Apa masalah prinsipnya Pak? Bapaknya bapak nyuruh bapak untuk murtad? Enggak. Untuk nyuruh kafir? Enggak juga. Nyuruh non muslim? Enggak juga. Ini saya tambahi yang non muslim. Enggak juga. Itu berarti enggak prinsip Pak. Pak gitu kok prinsip. Tapi ini begini-begini. Alah Pak, yang namanya anak itu di depan orang tua itu memang kurang Pak. Dan kita pasti dibilang begini dan begitulah orang tua Pak. Dan kita nanti kalau semakin tua juga akan ngerasain. Kan kita paham ya Pak, kalau kita semakin tua itu semakin sensitif atau tidak? Semakin sensitif orang tua itu. Dan dimaklumi supaya nanti kalau kita tua juga dimaklumi sama anak gitu loh. Orang tua kita ngomong apa kita masukkan ke hati. Halah ya Allah nak, nggak usah dimasukkan ke hati orang tua itu kalau sudah dalam kondisi kesel. Kadang-kadang itu sensitif. Lah beliau bilang enggak ada Pak yang prinsip Pak. Kecuali bapak kemudian disuruh untuk keluar dari agama Allah, itu baru prinsip. Maaf ya Pak yang saya pelajari di kajian. Beliau cerita persis ini kepada saya. Saya lalu ngomong sama beliau. Yang saya dapati di kajian itu Pak, kalau urusan kita dengan orang tua ini tidak beres Pak, tidak akan beres Pak anak kita Pak. Kalau bapak pengen beres, bapak perbaiki dulu hubungan bapak dengan anak, dengan orang tua. Sudahlah Pak, pulang minta maaf dulu. Ana yakin demi Allah kalau bapak beres hubungan bapak dengan orang tua bapak yang di Tegal ini beres, pasti Allah akan bereskan urusan anak bapak. Karena yang menggenggam hatinya anak bapak itu bukan bapak, Allah yang genggam. Dan mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seorang hamba itu gampang, kecil itu. Tapi syaratnya sederhana, bapak bereskan dulu hubungan bapak dengan orang tua. Dilihat itu, alhamdulillah bapak ini orangnya itu gampang terima nasihat. Itu salah satu kelebihan. Salah satu kelebihan itu gampang terima nasihat Pak. Dan salah satu kekurangan itu susah terima nasihat. Kemudian bapak itu terus, oh ya gitu, terus saya gimana? Pulang Pak. Udah cuti sebentar, pulang sana, pulang minta maaf Pak. Ibarat kata Pak, cuci kaki ibumu. Ibarat kata, cuci Pak, kemudian cium Pak itu Pak, minta maaf betul Pak. Kalau sudah beres Pak yang di sini Pak. Masya Allah, kemudian ternyata betul-betul pulang ngobrol dengan istrinya, kemudian memutuskan untuk cuti. Istrinya qadarullah pun menjadi partner yang baik untuk suaminya. Sebenarnya istrinya sudah sering ngasih nasihat untuk ngobrol lagi dengan bapak. Namanya anak kadang-kadang itu kan sama-sama keras, dan kadang-kadang kerasnya kita juga turun dari bapak kita juga. Itu keras gitu. Tapi akhirnya nerima. Akhirnya kemudian setelah itu bapak itu kemudian pulang sama istrinya. Anaknya itu terus dibiarin Pak, ditinggalin kunci, sudahlah biarin dulu. Dititipin sama saudaranya, kemudian disuruh ke rumah ngawasin anak mereka. Mereka pulang ke Tegal seminggu Pak, dari Sabtu, kemudian dari Selasa, kemudian sampai Sabtu kalau nggak salah. Pulang itu diperbaiki, dia minta maaf sama bapaknya, betul-betul minta maaf, diganti semua yang kemudian ini dia betul-betul memposisikan dirinya sebagai anak yang salah. Setelah itu pulang Pak ke Jakarta.
Pulang ke Jakarta bulan yang pertama, belum ada perubahan anaknya, tapi dia tetap perbaiki hubungan dengan orang tua dan ibunya. Ditelepon ibunya, ditelepon bapaknya, minta barang apa dikirim ya Pak, ya dari Bekasi, terus dijaga. 2 bulan Pak, belum ada perubahan. 3 bulan belum ada perubahan. 4 bulan mau sekitar 5 bulan itu, tiba-tiba anaknya mulai berubah Pak. Mulai berubah gitu, tiba-tiba sudah mulai jarang pergi malam, tiba-tiba di rumah, sampai bapaknya itu seakan-akan tidak percaya itu. Kamu nggak keluar? Enggak. Duitmu habis? Masih. Tumben tidak keluar? Nggak apa-apa, bosan katanya gitu. Kemudian akhirnya dia punya kesempatan ngobrol, diajak kemudian anaknya itu makan, diajak ke tempat-tempat rekreasi, diajak dari hati ke hati Pak ngobrolnya itu Pak. Lu alhamdulillah dengan izin Allah, lu ngaji Pak. Dan ketika saya ngisi kajian di Bekasi Timur, itu ketemu saya. Dan ketika ketemu, pedagang tadi itu memperkenalkan ini yang kemarin saya ceritakan, Ustaz ingat nggak sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu saya cerita. Saya aja sudah lupa. Ini orang yang saya ceritakan anaknya itu, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Itu anaknya ikut ngaji, Pak. Dan anaknya ketika ngaji itu nggak kelihatan kalau kemudian dia itu dulunya pecandu game online. Sama kayak bapak, nggak kelihatan saya, tapi mungkin pecandu. Itu ternyata kemudian akhirnya sudah mulai ngaji, walaupun masih kadang-kadang nge-game, tapi tidak separah dulu. Tapi kemudian ketika sudah salaman itu sama, kemudian dia pergi, kemudian saya itu sama beliau, bapaknya itu bilang, Allah itu memperbaiki anak saya Ustaz, persis ketika saya memperbaiki hubungan saya dengan orang tua. Masya Allah. Kisah nyata itu Allah kirimkan di sekitar kita, kisah kayak gitu tuh banyak Pak, nggak 1 2 Pak, banyak Allah sampaikan kepada kita. Kita ini kadang-kadang yang dablek aja nggak mau mengambil nasihat itu dalam kehidupan kita. Makanya kemudian kita inilah yang menjadikan akhirnya di sini kita paham, di sini kita ngerti. Tidak ada perkara yang menggampangkan hidup kita kecuali kamu menggampangkan urusan orang tuamu, dan tidak ada yang menyulitkan kamu kecuali kamu menyulitkan orang tuamu. Jadi mulai sekarang Pak, nanti Bapak pengen tahu, pengennya apa anak itu. Kalau Bapak pengen anak itu lembut, lembutlah ngomong sama ibumu, lembut sama bapakmu. Kalau kita pengen anak kita itu sering paham dan sensitif sama kita dan kelelahan kita, mijitin kita nanti Pak, dipijitin anak itu walaupun tidak kerasa, tapi nyampe ke hati, ya atau tidak Pak? Anak kecil itu kalau suruh pijit api gitu, pijit walaupun tidak kerasa. Tapi yang kerasa itu ke hati, Masya Allah anak ini tuh pahami bapaknya yang lagi capek. Kalau bapak pingin supaya anak kita nanti mijitin kita kalau kita capek, paham keletihan kita, pahami keletihan orang tua kita. Kalau kemudian kita pingin anak kita itu tidak bakhil sama kita, jangan bakhil sama orang tua. Kalau kita pingin kemudian anak kita itu ngajak kita, gading kita gitu, ayo Pak, ayo Bu, makan yuk soto, walaupun sederhana Pak, cuma soto gondrong Lamongan di pinggir jalan gitu, tapi Allah akan balas itu melalui anak kita, demi Allah itu. Kalau ada orang tidak memperhatikan orang tuanya, belangsakan hidup ente. Kalaupun ente baik, itu istidraj dari Allah. Saya itu ada teman saya itu tidak durhaka dia sama orang tua baik, itu malah bahaya itu. Kenapa? Akhirnya dia tidak pernah sadar kesalahannya. Yang baik itu ketika tidak baik sama orang tuanya dihukum sama Allah supaya dia berevaluasi dan menyadari kesalahan. Yang bahaya itu apa? Sudah durhaka sama orang tua tapi hidupnya lancar. Nah, itu malah bahaya itu. Saya ambilkan contoh. Orang Pak kalau minum khamr, minuman keras, minum congyang misalkan. Itu kalau dia minum kemudian dia langsung mabuk muntah-muntah, itu yang pertama. Ada lagi yang kedua, teman kita minum minuman keras itu sampai 10 botol dia tidak mabuk. Mana yang paling bahaya Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama, kalau kemudian baru 1 teguk dia mabuk-mabuk, kita ajak lagi untuk minum, mikir-mikir dia, yuk mabuk lagi yuk. Waduh, kemarin saya mabuk muntah 3 ember, cuti 5 hari, nggak dimasakin istri 6 hari gitu. Mikir lagi dia kalau kemudian mau minum Pak. Tapi yang bahaya itu kalau yang minum itu 10 botol nggak mabuk. Oh mungkin tiap malam dia mabuk. Kenapa kamu tiap malam mabuk? Alhamdulillah kalau saya minum nggak mabuk. Alhamdulillah coba. Oh masih bisa ngomong alhamdulillah coba. Itu yang
bahaya Pak. Nanti mungkin ada yang nanya ke Bapak ini, ada yang nanya, makanya sebelum nanya saya jawab dulu. Saya punya tetangga itu durhaka betul, ditampar orang tuanya itu. Tapi kok kehidupannya lancar Ustaz? Itu istidraj berarti. Dan itu bahaya. Berarti Allah itu sudah dapetin orang ini tuh ndablek ini. Makanya dibiarin, digampangkan dunianya supaya semakin lupa. Itu yang kita khawatirkan Pak. Tapi yang jelas kualitas anak kita itu persis sebagaimana kualitas kita sama orang tua. Jadi kalau ini anak-anak muda di sini, kalau kemudian tanya sama saya, Ustaz saya mau nyari kerjaan supaya dimudahkan bisnis saya lancar, gampang. Antum perbaiki hubungan antum dengan orang tua. Berikan gaji antum yang paling besar itu untuk orang tua. Maka di situ Allah akan memudahkan urusan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu yang pertama. Paham ya Pak? Indah kalau semua pertanyaan itu dikembalikan sama Quran. Makanya saya memberikan judul yang terjawab tuntas di dalam Al-Quran. Karena ternyata semua perkara itu dijawab tuntas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan itu kemudian yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua sudah jam 6:06 Pak. Tadi Ustadznya sudah menyampaikan di awal muqaddimah, kajiannya 45 menit. Saya langsung mikir, aduh 45 menit cukup enggak ya? Tapi ya sudah, kita kan harus takzim sama sahibul bait. Jadi kemudian kita baru menyampaikan satu. Ada yang kedua, Ustadz kenapa ada orang kok nggak dapat? Sebenarnya nggak dapat kok tiba-tiba dapat tuh kenapa? Kenapa ada orang pengen istiqomah nggak pernah mampu istiqomah? Nyari istri yang baik itu gimana? Saya jelaskan aja singkat-singkatnya. Yang kedua, kalau ada orang kok kelihatannya secara kasat mata harusnya nggak mendapatkan sesuatu, tapi kalau dia bisa mendapatkan, itu simple Pak. Berangkat dari sebuah hadis Nabi yang sahih, intasdukillaha yastuka. Kalau kamu benar niatmu karena Allah, maka pasti Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Dan itu sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Intinya ibadah itu ikhlas. Ikhlas itu ternyata yang menyampaikan semua hajat kita, Pak. Ini berangkat dari sebuah hadis. Ada seorang Arab Badui, kemudian dia itu dikasih ghanimah sama Nabi. Itu ternyata dikembalikan ghanimahnya. Tahu ghanimah? Harta rampasan perang. Kemudian Nabi tanya, lah kamu pengennya apa? Saya nggak pengen sedekah ya Rasulullah. Lah pengennya apa? Saya tuh pengen nanti kalau ikut perang lagi, kemudian panah itu ke sini, nancep sini ya Rasulullah. Kalau sudah nancep sini saya gugur di jalan Allah. Nabi kemudian bersabda, intasdukillaha yastuka. Kalau kamu niatnya itu benar karena Allah, maka pasti Allah akan menyelesaikan semua proses akhir dari apa yang kamu niatkan kalau niat kamu karena Allah. Loh benar Pak. Dalam peperangan berikutnya, sahabat itu akhirnya gugur di peperangan, dan yang menyebabkan beliau gugur persis dengan apa yang dia sampaikan di hadapan Nabi. Tertancap panah di ujung lehernya, persis di tempat yang dia pernah pegang ketika ngomong kepada Nabi. Nggak di sini panahnya Pak, nggak di sini, nggak di perut, nggak kemudian di pinggul, di sini. Para ulama kemudian mengambil surat Al-Bayyinah dan hadis tadi berkata, semua dari perkara yang terkadang mustahil kita dapatkan. Kenapa kita dapatkan? Karena orang ketika pingin itu, Allah kemudian mendapati hatinya ikhlas, dia pingin mendapatkan itu, lalu Allah kemudian membayar semua niatan yang tulus karena Allah, dengan Allah menyelesaikan proses akhirnya. Bapak tahu, kadang-kadang kita ngelihat ada orang miskin pengennya haji, tapi bisa haji. Padahal secara logika kita, hitam di atas putih, orang ini tuh harusnya nggak bisa haji. Tapi kenapa kok bisa haji? Niat yang tulus itulah yang menjadikan dia mendapatkan itu. Allah yang menyelesaikan proses akhirnya, Pak. Saya guru tahfidz saya sebelum saya kuliah di Fakultas Syariah, Pak, di Jamiah Imam Ibnu Saud. Maka guru tahfidz saya itu buta, Pak. Tapi buta itu menghafalkan Qur'annya luar biasa. Bukan hanya hafal Quran Pak, sampai nomor ayat aja hafal beliau. Padahal menghafalkan nomor ayat, tanya sama seluruh orang yang hafal Al-Quran, menghafalkan nomor ayat itu susah Pak. Buta padahal. Kalau nggak buta kita masih maklumi, buta Pak. Jadi kalau ditanya ayat itu nomornya itu paham dia. Kalau ngingetin kita kalau lagi nyetar hafalan, itu yang diingetin bukan ayatnya, nomor ayatnya. Tadi nomor 51 surat An-Nisa antum kurang panjang, 53 kurang pendek, itu nomor ayatnya Pak. Padahal bapak saya tanya minal jinnati wan nas ayat berapa aja pusing.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sudah gitu masih nanya malikin nas sama ilahin nas, satu ayat atau dua ayat Ustaz. Mana tahu. Enggak jadi mau. Itu sampai nomor ayatnya aja dihafal, Pak. Kenapa saya ketika melihat itu, yang saya lihat ketika dia sampai kayak gitu itu Pak, cuma satu Pak, sederhana. Mungkin dia niatkan itu untuk hafal Al-Quran, sampai Allah jadikan betul-betul dia hafal Al-Quran. Kenapa ada orang itu Pak, secara logika kita tidak bisa bangun panti asuhan, bisa bangun panti asuhan Pak. Ada ustadz saya yang punya pondok Darus Syahadah itu, tamatan cuma aliyah tapi punya pondok sekarang ribuan santrinya Pak. Padahal yang tamatan Madinah, tamatan Mesir, doktor ataupun sampai MA sampai sekarang nggak punya pondok Pak. Kenapa orang yang secara logika kita dan nalar kita itu lebih rendah kualitasnya daripada yang ini itu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih tinggi? Karena keikhlasan hati itu membantu terwujudnya sesuatu yang kita niatkan. Itu panjang Pak, tapi saya sederhanakan itu. Makanya dalam surat Al-Bayyinah intinya ibadah itu keikhlasan. Ya. Yang ketiga, kenapa kita susah untuk kemudian beribadah, susah istiqomah? Maka kemudian disampaikan pada salah satu ayatnya surat Al-Mu'minun 51 jawabannya. Susah ibadah itu disebabkan sederhana. Orang susah ibadah itu karena makanan Pak. Makanya kemudian dalam surat Al-Mu'minun 51 diterangkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solih. Artinya kalau makanan kita kotor, itu yang menjadikan kita tidak bisa ibadah, itu istiqomah. Makanya perkara yang paling penting yang harus kita perhatikan dari nabi itu apa? Menjaga kualitas rezeki. Makanya kalau kemudian sampai di antara kita masih bersinggungan dengan yang haram, masih bersinggungan dengan yang syubhat, entah riba, entah yang lainnya, maka wallahi susah dia itu akan beribadah. Kalaupun beribadah susah diterima oleh Allah. Kenapa para nabi itu istiqomah? Pernah nggak kita dengarkan nabi kemudian futur dan kemudian meninggalkan dakwah? Tidak ada. Nabi mutung gitu? Tidak ada nabi mutung. Kenapa Nabi tidak ada yang mutung Ustaz? Karena Nabi makanannya bersih Pak. Rasulullah itu, Rasul dan para Nabi itu makanannya bersih Pak. Makanan bersih itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun 51. Modalnya Nabi itu apa? Makan yang bersih, kemudian beramal soleh. Karena makanan itu menentukan amal soleh kita Pak. Jadi kalau kemudian kita mengatakan saya akan mulai tahajud mulai besok malam, enggak kemudian tahajud itu dua Pak, mungkin maksiat di waktu siang, kita nggak bisa tahajud di waktu malam, atau yang kedua makanan kita banyak tersentuh yang haram dan syubhat. Makanya nggak usah nyenggol-nyenggol yang haram. Kalau memang rezekinya kita Pak 20 miliar itu datang walaupun kita nggak nyenggol yang haram. Karena sekalinya kita nyenggol yang haram Pak, berantakan urusan akhirat kita. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena zina, bukan karena mukul, bukan karena menzalimi. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah Pak. Satu gigitan tok Pak. Nggak sampai buah itu habis. Apalagi sampai gelegean, enggak sampai satu tok Pak, gigitan tok. Sampai gitu enggak. Sampai satu tok itu pun langsung dikeluarkan oleh Allah dari surga. Itu kata para ulama. Lalu para ulama mengatakan, kalau satu gigitan tok saja sudah menjadikan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Lu perut kita ini kalau diisi dengan yang haram banyak, lu urusan kita nanti di surga terus gimana? Nah, ini panjang Pak, yang saya singkatkan. Kemudian yang keempat, untuk mencari jodoh yang baik untuk diri kita. Untuk saya gimana? Bapak kan sudah nikah, mungkin yang kedua gitu. Maka kemudian itu ada surat Maryam 32. Perhatikan, kalau kita mencari jodoh laki-laki dan perempuan itu, orang yang paling baik sama ibunya. Makanya Allah mengatakan wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku baik sama ibuku, tidak dijadikan hatiku jabbar. Jabbar itu keras, syaqiyya lagi celaka. Orang kalau baik sama ibunya Pak, dijamin oleh Allah dua, tidak kasar, tidak keras, dan tidak kemudian celaka. Makanya Bapak kalau lagi jalan dapetin anaknya temen, kok anak temen ini baik banget sama ibunya. Sebelum ibunya duduk sudah ngambilin kursi. Sebelum anak ibunya minum sudah kemudian ngambilin itu sedotan. Adiknya kemudian ibunya gerakin kepala sedikit langsung dipijitin di belakang. Nah itu ambil Pak anak itu Pak. Itu mutiara itu. Karena kalau orang sudah baik sama ibunya, maka dijamin oleh Allah dua,
yaitu adalah tidak dijadikan kasar, tidak dijadikan keras, dan tidak dijadikan celaka. Diambil itu harus minta izin sama ibunya ya, jangan hanya ambil aja, dan itu panjang Pak. Dan kemudian yang berikutnya, kenapa ada orang tuh kok gampang gitu melampiaskan syahwat gitu? Jawabannya simpel Pak, dalam surat Maryam 59, kalau urusan sholat itu berantakan, urusan syahwat berantakan. Makanya Bapak dapetin kenapa Rasulullah itu nyuruh kalau anak kita 10 tahun kok kemudian tidak sholat disuruh mukul Pak, padahal kalau dia nggak puasa nggak disuruh mukul, kalau dia nggak sedekah 10 tahun nggak disuruh mukul. Tapi kenapa kalau anak kita 10 tahun kemudian tidak sholat disuruh mukul? Karena kalau anak kita sudah beres sholatnya ketika semenjak dia balik, pertama kali yang Allah akan bantu bagaimana dia terurusi masalah syahwatnya. Orang kok sampai booking perempuan prostitusi, nggak prostitusi, perzinahan online. Karena kan Surabaya sempat viral. Maka kemudian orang kok sampai berzina Pak, urusannya satu Pak, pasti urusan sholatnya berantakan. Makanya maaf ya, ini maaf kata, kalau kita punya anak disuruh sholat itu susah, disuruh apa-apa itu susah Pak, cek pertama kali itu handphonenya, ngelihat apa aja di handphone itu. Karena apa? Kalau dia sudah berantakan sholatnya, pertama kali yang berantakan itu masalah syahwatnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahwat. Kalau sudah kamu tinggalkan satu generasi yang meremehkan sholat, pertama kali itu akan berantakan ngikutin syahwat. Jadi maaf ya, kalau boleh saya agak bercanda, kalau dulu ada film Si Boy, catatan Si Boy, kemudian diceritakan si boynya itu sholat, itu ada sajadah di mobilnya, setelah itu sama perempuan. Mana ada, kalau orang beres sholatnya itu tidak akan sama perempuan. Saya tidak ada masalah dengan Ongki Alexander, cuma ini loh, skenario-nya tidak benar. Kalau orang itu beres sholatnya Pak, kalau beres sholatnya itu pasti pertama kali syahwatnya Pak yang akan beres. Orang kalau kemudian diterapi, saya itu pelaku zina, gampang. Kalau kemudian dia itu sudah memperhatikan sholatnya, pasti orang kalau sudah menggampangkan zina itu pertama kali karena dia berantakan masalah sholatnya. Dan ingat loh, zina itu akan menghilangkan kenikmatan pada yang halal. Ada kemarin tuh 1 bulan ini ada bapak-bapak, ada orang nikah, istrinya orangnya yo cakep, istrinya yo cakep. Itu kemudian suaminya itu tidak bisa mencampuri istrinya itu. Tidak bisa dia memberikan nafkah batin. Setelah kemudian beliau meminta untuk kemudian diberitahu solusinya itu apa, saya pisah itu sama kemudian istri. Saya tanya, maaf ya ini kasar-kasaran aja ya Mak Dik ya gitu. Ya Ustadz gitu. Berzina enggak di luar? Berzina Pak dia. Udah ngaku aja sama saya, terbuka aja. Saya tutup, tidak akan saya buka. Siapapun nama inisialnya enggak akan saya buka. Demi Allah selama-lamanya. Cuma saya tanya satu aja. Berzina enggak di luar? Sebelum nikah dulu zina enggak? Iya zina. Sampai nikah bertobat enggak? Enggak. Saya kira enggak apa-apa Ustaz. Loh iya benar ngomong kayak gitu. Betul-betul awam. Nah itu yang akhirnya kemudian dia tidak bisa nafkahi batin istrinya Pak. Masya Allah. Loh pernah terus dia ngaku ketika kemudian dia sedang sudah nikah tidak bisa nyampuri istrinya. Loh zina sama orang lain bisa. Diambil yang halal kenikmatannya, dicampakkan pada yang haram, sampai akhirnya tidak bisa nikmatin kecuali haram-haram saja. Itulah bahayanya zina. Dan itu dimulai dari apa? Berantakan masalah sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Nah, ini panjang. Tapi setidaknya saya menyampaikan 5 ini Pak untuk menjadi perangsang, stimulus bagi kita. Ternyata Quran itu ngasih jawaban semua pertanyaan dalam kehidupan kita. Makanya kalau saya, bapak, ikhwan, ibu-ibu, kalau hari ini kita punya pertanyaan, kembalikan sama Quran. Pasti ada jawabannya dalam Quran. Masalahnya cuma satu, siap nggak kita menjadikan Quran itu imam dan petunjuk kehidupan kita? Siapapun yang beruntung adalah orang yang menjadikan Quran itu menjadi imam pada kehidupan kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya bukan 45 menit, ini akhirnya mungkin 90 menit lebih, tapi insya Allah dari pancaran matanya bapak-bapak tidak ada yang tidak ridho, kelihatannya ridho semuanya. Jadi insya Allah kita jelaskan ini, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya insya Allah. Ada yang masih ada waktu cukup ya,
Jadi karena waktunya sudah terbatas dan memang kelihatannya dari wajahnya Bapak kelihatannya paham semuanya insya Allah materi. Dan senyuman itu menunjukkan jawaban itu iya. Kita cukupkan kajian kita, semoga apa yang kita pelajari hari ini kita yang menyampaikan adalah orang yang pertama kali bisa mengambil pelajaran, dan semua dari kita adalah orang yang bisa mengambil Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Tidak ada makmum yang paling beruntung kecuali makmumnya itu kepada Al-Quran. Siapapun yang bersama Al-Quran itu dia beruntung, Pak. Malaikat yang membawa dan menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Malam diturunkan Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Laki-laki yang diturunkan kepada Al-Quran itu menjadi manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad. Siapapun yang bersama Al-Quran dan menjadikan Quran itu imam, dia tidak akan pernah celaka di dunia dan tidak akan pernah celaka di akhiratnya. Semoga negara ini nanti bermakmum sama Quran dan Sunnah. Seluruh kaum muslimin akan bermakmum kepada Quran dan Sunnah. Memang berat, tetapi selalu manis di akhir kehidupan itu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.